Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sebuah pantai. Nah, pantai ini menjadi ikon dari wilayah Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Seringkali disebut dengan nama Pantai Sine karena berada di Dusun Sine, Kecamatan Kalibatur. Bukan kecamatan ya, Desa Kalibatur. Nah, kecamatannya Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, pantai ini berada di Laut Selatan. Seperti kita ketahui, kalau Laut Selatan ini ombaknya besar. Namun di pantai sini ini tidak begitu besar karena dia berada di sebuah teluk yang dikenal dengan nama Teluk Sine. Nah, sebelum saya ke pantainya, saya berada di sini. Ini sebenarnya adalah sebuah mungkin pasar ikan ya ini dulunya, cuman cenderung tidak dipakai. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada tulisan Pantai Sine yang cukup besar ya. Ini sebenarnya tempat ini mestinya jadi tempat parkir bagi mobil-mobil, namun karena suasana masih pandemi jadi tidak begitu rapat ya, tidak begitu ada mobil. Nah, disinilah tulisan Pantai Sine, di belakangnya ada pohon-pohon cemara. Nah, sementara kalau yang di sebelah sana itu banyak sekali warung-warung makan, jadi kalau di sini kelaparan nggak usah khawatir, banyak penjualnya. Inilah satu-satunya pantai di wilayah Kecamatan Kalidawir ya. Nah, kalau di sebelah timurnya ada Kecamatan Pucanglaban, mungkin punya pantai yang lebih banyak. Di sebelah baratnya ada Kecamatan Tanggung Gunung, itu juga punya banyak sekali pantai yang pasirnya putih. Namun di pantai sini ini pasirnya pasir hitam. Tapi walaupun pasir hitam tidak mengurangi pemandangan keindahannya ya, tidak mengurangi keindahan dari pemandangan di pantai sini ya. Nah, jadi wilayah sini cukup aman. Ini petunjuk-petunjuk tentang evakuasi rute itu banyak ya, jalur evakuasi. Kalau misalkan terjadi apa-apa, terjadi gempa yang lebih dari 20 detik, maka kita sudah diarahkan ke jalur-jalur evakuasi. Nah, ini ada tulisan Welcome to Pantai Sine. Nah, di sana kita lihat gemuruh ombaknya. Nah, itu ada ombak-ombak pantai sini. Dan kalau kita lihat di kejauhan sana itu ada kapal-kapal nelayan yang jumlahnya cukup banyak. Nah, kita lihat ya, pantai ini kelihatan dikelilingi ya, dikelilingi gunung sehingga seolah-olah seperti danau. Padahal ini sebenarnya laut. Ya, seperti inilah kondisi Teluk Sine. Dulu pada zaman pemerintah Jepang, teluk ini sempat akan dibendung. Jadi di bagian ujungnya sana dibendung menggunakan tenaga kerja orang-orang Indonesia secara paksa, yang seringkali disebut dengan tenaga Romusa. Jadi Romusa ini dipaksa kerja keras, kalau salah dikit dihajar, dan mereka seringkali yang pergi ke pantai sini ini tidak kembali karena meninggal. Hal ini disebabkan adanya wabah malaria. Pada saat itu daerah ini belum terjamah dan banyak sekali nyamuk-nyamuk malaria yang ada di sini. Ini pantai menghadap ke timur ya. Jadi sebenarnya sangat bagus kalau pagi hari ada sunrise. Kalau sunsetnya nggak kelihatan nanti karena nanti ketutup oleh gunung ya. Jadi di sini kalau kita lihat ke arah sana, nanti di sana itu cenderung arah gunung. Nah, ini sebenarnya pantai cukup ramai kalau hari Minggu dan terutama kalau tidak ada pandemi. Tapi karena ada pandemi, ini sebenarnya tempat masih ditutup. Saya kesini sebenarnya bukan berwisata, karena saya mencari daun ketapang laut. Jadi saya nggak bisa dilarang untuk pergi ke sini karena ya saya kesini sebenarnya kerja mencari daun ketapang laut untuk ikan cupang ya. Jadi ikan cupang ini sangat menyukai daun yang ada rendaman daun ketapang, terutama daun ketapang laut. Nah, saya kurang suka daun ketapang yang ada di darat yang jauh dari laut, karena hasil rendamannya itu tidak banyak larutan yang dihasilkan.
Tapi kalau daun ketapang laut itu larutannya banyak, sehingga airnya murah, dan itu yang bisa menjaga kesehatan ikan-ikan cupang. Jadi kiri kanan di sini tuh penuh dengan tembok yang berupa gunung, sehingga cenderung ombak di sini itu agak kecil ya. Nah, dan ini apa ya, bibir pantainya ini cukup luas, sehingga menyenangkan bagi mereka-mereka yang mau bermain di pasir pantai sini. Mungkin anak-anak kecil yang ingin membuat apa ya, membuat mainan, entah itu istana dari pasir, entah itu gunung dari pasir, atau dibentuk apa. Kalau mereka membawa cetakan pasir, nah di sini bisa dibentuk apa saja. Karena pasirnya di sini itu bukan pasir yang ambiar gitu ya, agak cenderung lengket, jadi bagus kalau dibuat jadi gitu. Berbeda dengan pantai-pantai tertentu yang kadang pasirnya itu butirannya agak besar-besar, sehingga nggak bisa dibentuk. Kalau ini full butirannya kecil, ya. Dan di pantai ini, di pinggirannya ini kehidupan kampung nelayan. Makanya kalau kita lihat di sini banyak sekali perahu-perahu. Dan fasilitas di sini ini sudah sangat lengkap. Jadi WC, MCK semuanya sudah ada, musola ada ya. Mau beli ikan juga ada ya. Mau silaturahmi kepada nelayan boleh. Mungkin mau melamar anak gadisnya juga bisa, asal anak gadisnya mau ya. Oh, kalau melamar itu nggak harus mau, tapi menikahnya yang harus mau ya. Kalau melamar kan kemungkinannya cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak diterima ya pasti ditolak. Nah, kadangkala nanti kalau di sini kita lihat adanya nelayan-nelayan yang menarik jala atau menarik tambang yang menghasilkan ikan seperti itu. Nah, jadi di sini banyak juga sih perahu-perahu yang ada di pinggiran pantai. Jadi ini perahu-perahu nelayan di sini. Di ujung sana juga banyak perahu-perahu yang tertambat di daratan. Nah, di depan saya ini ada sebuah tali. Apa kelihatan ya? Tali tambang. Saya beberapa kali kalau kesini melihat para nelayan menarik tali ini. Saya nggak tahu apakah tali ini langsung menghasilkan apa ya? Apakah untuk mendapatkan jala, langsung mendapatkan ikan dan lain-lain. Nah, saya kurang memahami karena saya juga bukan nelayan ya. Nah, ini ya. Ada tali tambang di sini yang ukurannya cukup besar. Ini langsung dikaitkan dengan pohon ya. Nah, ini perahu-perahu yang tertambat, di mana nelayannya tidak lagi melaut ya. Ini garis pantainya cukup panjang ya. Kelihatannya mungkin sekitar 1 km ya. Tapi saya nggak pernah ukur nih. Sebenarnya sepeda motor kalau dijalankan di sini bisa, cuman kalau sepeda motor yang saya pakai hanya sepeda motor biasa. Sepeda motor bebek tentunya nggak bisa melewati pasir ini. Kalau bawa sepeda motor trail mungkin gampang ini. Nah, di sini terlihat kehidupan sebagian penduduk desa, yaitu nelayan. Ada ayam ya, ayam-ayam kampung. Ada binatang-binatang piaraan yang lain ya, kadang ada sapi dan sebagainya ya. Ada bebek, di kejauhan sana ada bebek. Ya. Wow, makin terlihat perahu-perahunya padat ya. Perahu-perahu yang ada di pantai. Nah, di situ terlihat ada binatang seperti bebek ya. Nah, itu ada bebek. Salah satu binatang yang lucu bagi saya ya, menyenangkan. Dan bebek ini baik kalau misalkan lagi makan, mereka tidak berebut dengan temannya, makan masing-masing dan tidak mematok temannya ya. Nah, di sini ada potongan ikan-ikan, saya nggak tahu ikan jenis
jenis apa ini, ikan yang sudah mati. Saya nggak begitu berani memegang karena ada ikan-ikan tertentu yang jenisnya itu beracun. Jadi mendingan kalaupun saya menemukan yang hidup nggak saya ambil ya, apalagi menemukan yang mati ya, sudah nggak enak baunya ya. Dulu waktu saya masih kecil pernah di pantai gini menemukan yaitu ikan, saya pegang ya, langsung diteriakin nelayan ya. Ternyata itu ikan yang sangat berbahaya dan beracun, jadi sangat membahayakan. Kalau kita ikuti panjang sekali ya. Nah, tampak anak-anak yang sedang bermain-main, berlari-lari di tepi pantai. Mereka tampak bergembira. Itu kalau kita lihat ombaknya, memang si pasirnya ikut terbawa ombak, sehingga cenderung air itu terlihat agak keruh. Tapi walaupun keruh sebenarnya tidak mengotori kita ya, karena itu bukan lumpur, sama sekali nggak ada lumpurnya. Jadi kalau misalkan kita terkena air itu ya nanti cukup dibilas saja ya, pasir-pasir sudah jatuh, tidak akan lengket ya. Nah, ini nampak mungkin anak-anak daerah sini ya sedang bermain-main di pantai. Halo. Saya sarankan buat kalian yang belum berkunjung ke pantai ini, silahkan berkunjung ya. Tidak akan menyesal di sini. Kalau mau beli ikan juga ada di penduduk sini. Cuman harus pinter nawar karena kadang di sini malah jadi mahal ya. Tapi yang pasti ikannya segar karena baru ditangkap dari laut. Nah, itu banyak perahu-perahu di sana karena ombak sedang begitu besar ya. Nah, itu ombaknya. Di pinggir itu berbuih ombaknya. Saya akan menuju ke bagian kiri dari pantai ini. Jadi kalau di bagian kiri ini terlihat dinding pembatasnya itu memanjang ya sampai ke sana. Di sana cuma 2 lapis, yang belakang sana itu ada pantai lain, tapi sudah tidak masuk wilayah Kalidawir, sudah masuk wilayah Pucang Laban. Itu yang dikenal dengan nama Pantai Dlodo. Pantai Dlodo itu ombaknya lebih besar ya. Seperti biasa, pantai selatan selalu ada mitos yang namanya mitos Nyi Roro Kidul. Nah, di Pantai Dlodo itu juga banyak mitosnya seperti itu ya. Sementara kalau yang bagian kanan itu dindingnya nggak begitu panjang ya sampai sana ya. Sementara di baliknya sana nanti akan ada pantai lagi yang dikenal dengan nama Pantai Ngalur dan Pantai Sanggar. Oke ya, kita ke kiri sampai mentok ya. Ya, sambil jalan-jalan ini terlihat perahu-perahu yang jumlahnya begitu banyak tertambah di daratan. Tapi juga banyak sekali perahu yang ada di tengah laut. Menandakan kondisi laut lagi aman. Karena berarti banyak ikan juga dan ombak tidak sedang besar. Biasanya kalau bulan purnama ombak akan jauh lebih besar ya. Nah, ini salah satu yang menandakan pantai ini dalam keadaan aman, ombaknya nggak begitu besar. Ini ada 2 orang anak kecil yang sedang bermain-main ombak. Mereka dengan santai bermain di sini. Kelihatannya penduduk lokal. Kalau ombak lagi besar, tentunya orang tuanya pasti akan melarangnya ya. Nah, mereka dengan asik bermain ombak. Kalaupun misalkan bukan anak lokal sini, misalkan wisatawan dan bermain di situ, pasti akan dimarahi kalau ombaknya sedang besar. Nah, ini berarti kondisi ombak lagi aman.
Rupanya dia manggil temannya. Nah, ini ada temannya yang mungkin mau ikut bermain juga, menceburkan diri ke laut. Mereka tampak senang karena saya mengambil gambar mereka ya. Nah, kena ombak sampai jatuh ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini cukup aman. Pantainya landai. Saya akan meneruskan ke arah bagian kiri. Sebenarnya di sini juga banyak kepiting-kepiting di pantai. Terbukti di sini ada lubang-lubang. Kalau di kejauhan saya lihat banyak kepiting-kepiting yang lari, tapi begitu saya dekati, mereka sudah pada masuk lubang dengan cepat. Jadi untuk menangkap jelas ini sangat sulit ya. Sehingga untuk menangkap dengan kamera saja sulit ini. Karena begitu saya udah dekat dia langsung lari dengan kecepatan tinggi. Itulah kepiting pantai. Nah, ini perjalanan saya teruskan, sudah mendekati dinding sebelah kiri ya, batas sebelah kiri dari pantai sini ini. Nah, sementara di kiri lintasan saya ini ada tempat wisata yang namanya Cemara Sewu, 1000 pohon cemara. Nah, ini ada 2 orang muda-mudi nampak sedang asik berduaan. Nah, di sini di Cemara Sewu ini banyak sekali pohon-pohon cemara. Jadi kita lihat saja. Mumpung nggak bayar karena sebenarnya wisatanya sedang ditutup. Ada 1000 pohon cemara. Sebenarnya nggak nyampe 1000 sih, ini hanya julukan saja. Disebut Cemara Sewu. Sini banyak warung. Kalau musola tentu banyak karena perumahan penduduk ini banyak musola. Dan memang beragama Islam ya, bahkan ada masjidnya. Ini sementara ditutup. Yang ditutup sebenarnya Cemara Sewunya ya. Saya melewati Cemara Sewu sini saja. Saya teruskan perjalanan ke sini. Kapan-kapan saya bisa membahas secara khusus tentang Cemara Sewu ini. Tapi tidak sekarang. Sekarang saya membahas pantai sini saja secara umum ya. Tapi kalau kita lihat ini, atau nanti aja bahas ini itu kalau pandemi sudah berakhir, di saat di sini ramai ya. Ini kelihatannya pasti banyak pedagangnya, banyak gazebo-gazebo tempat duduk nih, bisa buat berpacaran, berduaan. Saya hanya meneruskan sampai ke arah dinding kiri saja ya. Oke ya, saya teruskan saja sampai ke bagian kiri dari pantai ini. Seperti apakah? Tapi biasanya mesti hati-hati. Di bagian pinggir, entah bagian kiri atau kanan yang berbatasan dengan tembok itu biasanya wilayah yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kadang-kala ombaknya bisa langsung besar. Jadi itu mesti kita perhatikan. Jadi ketika air bertemu dari berbagai sudut, nanti numpuk di situ, airnya bisa langsung tinggi. Tapi mudah-mudahan di sini tidak. Secara umum di wilayah Cemara Sewu ini lebih ramai. Para wisatawan memang cenderung ke arah sini karena kulinernya kelihatannya lebih terjamin. Jadi di bagian kiri ya Cemara Sewu ini. Nah, ini di depan saya nampak kayu yang sebenarnya sudah mulai tertimbun pasir ya, mirip batu ya, sampaian kayunya ini. Kayunya sudah tua, tapi mungkin karena banyak kena garam jadi nggak cepat lapuk ya. Tapi saya nggak tahu apa betul nggak cepat lapuk atau malah cepat lapuk kalau kena garam.
Nah, di sana juga nampak dua orang pemuda dan pemudi yang sedang berduaan. Tampak seorang pemuda yang sedang memegang pancing. Mungkin area sini di sebelah kiri cocok buat mancing. Jadi bagi yang hobi mancing, silahkan datang ke sini. Boleh dicoba apakah dapat ikan atau enggak ya. Kalau saya termasuk kurang telaten mancing ini. Saya cuma seneng pas dapatnya aja. Kalau nggak dapat ya nggak seneng. Nah, jadi di bagian kiri ini, bagian dinding kiri ini langsung ada sungai yang bermuara di sini. Jadi pastilah di sini nanti airnya payau, campuran antara air asin dengan air tawar. Oh ya, ini yang belum saya bahas tentang masalah ini ya. Ini ada batas antara yang kering dengan yang basah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena air sedang surut ya. Jadi di sore hari gini air cenderung surut. Kalau pagi ya cenderung masih sampai ke sini ya, agak ke atas. Tapi kalau sore sudah sangat surut. Nah, itu ada yang berduaan juga. Tapi kelihatannya dua-duanya cowok ya. Bukan orang berpacaran itu. Nah, inilah bagian kiri dari pantai sini ya. Kelihatan dinding kokoh berbatu yang sangat megah ya, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, saya sudah hampir mentok di bagian sebelah kiri dari pantai sini ini. Tampak di depan saya ini air mengalir terus. Ya, kalau kita lihat air mengalir ke arah kanan berarti menuju ke laut. Nah, ini adalah sungai bukan laut ya. Airnya tentunya tidak asin ya. Tapi saya juga nggak mau mencicipi. Udah percaya aja ya. Airnya cukup tenang. Arah alirannya ke sana. Tapi kalau pasang ini airnya bisa balik dulu ya. Ini karena air surut, jadi ini mengalir dengan lancar menuju ke pantai. Nah, di sana terdapat batu-batu karang. Di sini nanti ada pertemuan yang cukup dahsyat, yaitu antara air sungai dengan ombak laut ya. Mereka berantem lah. Ini tempat saya di bawah ini cenderung basah. Jadi kalau saya di sini nanti saya bisa kena airnya juga nih. Nah, ini ketika bertemu ya. Nah, di sana ada ombak. Nah, kelihatannya airnya sampai menembus ini. Nah, ini pasir yang sangat hitam, kelam dan bagus. Ini sebenarnya bisa untuk menghaluskan dinding. Jadi kalau kita jadikan bahan bangunan, ini pasirnya lembut. Tapi sayangnya di sini dilarang untuk menggali pasir. Penggalian pasir saya lihat ada di Pantai Dlodo. Nah, ini ombaknya ke sini ya. Ini pertemuan antara sungai dengan laut. Kita lihat bapak dan anaknya yang sedang memancing. Yang memancing bapaknya saja, anaknya cuma menemani. Nah, ini airnya sampai ke sini. Cukup menarik lah pokoknya pantai sini ini ya. Nah, ini anaknya sedang bermain-main pasir, bapaknya memancing.
Oke ya, saat ini saya kembali ke arah kanan pantai ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat garis pantai ini nggak lurus ya, memang agak melengkung ya. Sebagaimana teluk yang memang pasti melengkung seringnya bentuknya. Nah ini tampak tadi anak kecil yang hanya 2 orang, sekarang teman-temannya semuanya ikut bermain ya, berenang bersama. Oke, silakan kalau kalian berani juga ikutan berenang nanti di sini. Tapi usahakan sore aja, jangan pagi. Karena pagi ombaknya cenderung lebih besar. Ya. Nah, nampak di sini anak-anak kecil yang bermainnya tidak di air lautnya, tapi mereka hanya bermain biasa aja ya. Mereka hanya cari suasana laut. Ini terlihat sebagai anak-anak lokal. Karena nampak ibunya yang sedang akan menyuapi anaknya ya. Nah ini anaknya yang dipanggil malah menjauh menuju ke laut. Nah tadi saya sempat bahas tentang masalah tali ya, tali tambang. Sebenarnya ini dipakai untuk mengikat perahu. Kebanyakan perahu yang diikatnya perahu berupa tong. Walaupun kadang juga perahu biasa ya. Jadi nampak perahu biasa juga yang diikat. Jadi diikat, bisa jalan ke sini, nanti bisa ke laut, sehingga dia lebih aman ya dengan adanya tali ini. Sementara tampak di depan saya seorang nelayan sedang membawa perahunya menuju ke laut ya. Kita lihat apakah bapak ini akan menaiki perahunya. Nah, seperti apa mereka? Seperti apa dia caranya? Nah, jadi perahunya langsung dikaitkan dengan tali ini ya. Sehingga cenderung tidak ke arah yang terlalu jauh, sehingga mengikuti alur dari tambang ini. Kita lihat gimana caranya dia menghadapi ombak. Oh, menerjang ombak sudah biasa ya, sebagaimana lagu ya, nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Iya, langsung ke atas ya. Nampak bapak ini sudah biasa dan nggak kenal takut ya. Iya, begitulah ya, pelaut ulung. Nah sayangnya adanya lagu nenek moyang kita yang pelaut. Saya nyanyikan dulu ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Hanya saja meskipun kita disuruh bangga dengan nenek moyang kita yang pelaut ini, tapi nampaknya pelaut-pelaut yang terkenal itu yang paling besar bukan dari Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara sejarah, pelaut-pelaut besar ya Bartholomeus Dias, Vasco da Gama yang berasal dari Prancis. Kemudian dari Spanyol ada Columbus, dan ada Magellan yang pertama kali mengelilingi bumi ini ya. Saya nggak tahu yang di Indonesia nggak ada ya. Ya tapi yang pasti banyak. Hanya saja mungkin mereka tidak meninggalkan tulisan. Sementara yang dari Prancis dan Spanyol ini, mereka memang disuruh oleh rajanya. Jadi catatan-catatan sejarahnya banyak. Hanya saja yang dari Indonesia nggak banyak catatan sejarahnya. Tampak anak kecil yang sedang bermain poli. Ya ini bisa kita sebut poli pantai. Jadi poli pantai nggak harus selalu seksi ya. Nah inilah contoh perahu apung yang pakai tong ya. Ini biasanya pasti selalu diikat dengan tali untuk menuju ke laut ya. Situ tampak tempatnya mungkin untuk duduk, untuk apa ya, untuk duduk sambil nangkap ikan, entah dengan cara mancing ataupun menjala.
dalam perjalanan menuju ke bagian kanan. Tampak di sebelah kanan di daratan ini adalah tempatnya harusnya dijadikan pasar ikan, tapi kelihatannya para nelayan jarang memakainya. Di sini juga tampak para wisatawan yang sedang bermain-main di air. Mereka masih ragu-ragu. Untuk cenderung ke arah laut ya. Mereka cenderung kena air sedikit-sedikit saja. Mereka tampak dari satu sekolah, terbukti yang perempuan itu berseragam pramuka. Kelihatannya laki-laki juga. Hanya saja yang laki-laki cenderung pakai jaket, jadi nggak kelihatan seragamnya. Mereka nampak ragu-ragu untuk masuk ke air dan takut basah, atau memang takut dengan gelombang airnya. Nah, saya sudah mendekati bagian kanan dari pantai Sine. Nah, di bagian kanan ini sebenarnya mirip dengan bagian kiri, yaitu ada sungai yang bermuara di sini. Jadi pantai Sine ini kiri dan kanan sama-sama ada sungai yang bermuara. Hanya saja yang kanan ini kelihatannya airnya lebih keruh dibandingkan dengan yang kiri tadi. Ya, ini sebenarnya area yang kadang agak berbahaya juga karena dekat dengan dinding. Jadi sewaktu-waktu ombak bisa membesar. Hanya saja karena di ujung sana itu sudah ada pengamannya, jadi dindingnya itu justru jadi pengaman yang bagian ujung untuk pemecah ombak. Maka di pantai sini ini ombaknya tidak begitu besar. Ini tampaknya air sudah mulai mengarah kembali ya. Jadi sebentar lagi agak pasang. Cenderung arah alirannya ke kanan. Jadi air yang dari sungai malah kalah alirannya dengan yang dari laut. Jadi sudah mengarah kepada pasang nih. Ya, tapi walaupun gitu, yang bagian atas masih terlihat bahwasanya air mengalir ya ke arah kiri. Nah, ini sebenarnya banyak sekali kepiting-kepiting kecil yang berlarian di sini. Saya nggak tahu terlihat atau enggak di kamera. Bagaikan Tamiya, mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sungainya ya. Tampak di sungai ini airnya mengalir ya ke arah kiri, berarti turun ke laut. Nah, di sini. Dan di sini pun juga ada perahu-perahu. Apakah mereka mencari ikan di sungai atau mereka mungkin berputar ke sana ya. Nah, baru nanti ke laut. Di area sisi kanan sini semua juga banyak pohon cemara, sebagaimana area Cemoro Sewu tadi ya, Cemara Sewu atau Cemoro Sewu. Dan di sini pun kuliner cukup banyak. Jadi bagi kalian yang kesini tujuannya untuk kuliner juga cocok. Bagi kalian yang ingin menikmati pantai cocok. Bagi kalian yang ingin mencari ikan juga cocok. Bagi kalian yang hanya ingin menikmati pasir pantai, oke. Yang ingin liburan bareng keluarga juga bagus. Yang berpacaran di sini tidak salah. Di sini mau internetan juga oke, karena beberapa kantin ternyata sudah ada free
wifi. Ya, suasana cukup menyenangkan, teduh, tidak panas, dan penduduknya juga ramah-ramah. Oke ya, demikian tadi ulasan saya seputar pantai sini. Jadi saya sangat merekomendasikan Anda untuk pergi berlibur ke pantai ini. Bisa bersama keluarga, bersama teman sekolah, bersama pacar juga boleh ya gitu. Nah, atau yang masih PDKT diajak ke sini juga boleh ya gitu. Nah, atau hanya ingin sekedar bermain-main untuk melepaskan rindu terhadap air karena penatnya pekerjaan. Jadi di sini bisa tenang dengan mendengarkan suara gemuruh ombak ya. Atau bisa juga di sini mencari ikan, langsung membeli dari nelayan, atau sekali-kali bantu nelayan yang kerja juga boleh. Atau bisa juga hanya menikmati kuliner-kuliner di sini, bahkan bisa juga hanya menikmati wifi. Karena di sini banyak sekali kantin yang sudah free wifi. Oke, saya akhir sekian. Saya Om Son undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.